puji kami persembahkan hanyalah kepadamu, karena Engkau Maha Kuasa yang semua makhluk ada dalam genggaman-Mu. Berkat rahmat dan ridha-Mu, siang hari yang penuh barokah ini, kami dapat melaksanakan debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Pagaralam. Oleh karenanya ya Allah, ya Mujib as-Sa'ilin, tanamkan ke hati kami jiwa kesatria, siap menang, siap kalah demi terwujudnya kota Pagaralam yang aman, damai, tertib, sejahtera lahir dan batin. Allahumma ya Allah, ya Latifu ya Khabir, limpahi kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, hiasi kami dengan ilmu dan kecerdasan, indahkan kami dengan kearifan dan kebijaksanaan. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang ingkar atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma ya Allah, ya Qawi, ya Aziz, jadikanlah pilkada serentak ini, khususnya di kota Pagaralam, berjalan dengan aman, tertib, lancar, jujur, adil, dan sukses. Berilah kami pemimpin terbaik dari calon wali kota dan wakil wali kota yang semuanya orang-orang baik dan pilihan. Allahumma ya Allah yang Maha Ghafur, jangan Engkau hukum kami apabila kami tersalah atau kami lupa. Beri maaflah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan malapetaka dari manapun datangnya. Kokohkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kami. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan, yang pada gilirannya akan terwujud kota Pagaralam yang adil, makmur, sejahtera, lahir dan batin, thayyibatun walaupun ghafur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Kiso yang sudah memandu kegiatan doa kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Bapak Wali Kota Pagaralam periode pertama, Bapak Haji Jazuli Kuris. Selamat datang Bapak. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin, kita juga akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan Ketua KPU Kota Pagaralam yang akan disampaikan oleh Bapak Yenli Elmanoveri SMSI. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wali Kota Pagaralam yang diwakili oleh Bapak Asisten 1. Yang kami hormati rekan-rekan komisioner KPU Kota Pagaralam. Yang kami hormati Bapak-bapak panelis, Bapak Dr. Ardian Sepkawan, Bapak Dr. Febrian, dan Bapak Dr. Profesor Dr. Didi Sulistyo. Yang kami hormati Koordinasi Pimpinan Daerah hadir, Pak Kapolri, yang kami hormati Bapak Wali Kota Pagaralam periode 2001-2013, Bapak Haji Jazuli Kuris. Yang kami hormati Bapak Ibu
Yang kami hormati anggota Bawaslu Kota Pagar Alam, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari Ormas, OKP, LSM, dan organisasi profesional di Kota Pagar Alam. Yang kami hormati Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat, Lurah di Kota Pagar Alam. Yang kami hormati Bapak Ibu tim ses dari pasal nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kami hormati rekan-rekan ketua dan anggota BPK BPS Kota Pagar Alam. Yang kami hormati ketua Panwascam Kota Pagar Alam, Bapak Ibu yang hadir pada ruangan ini yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati dan kami muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cukup hangat ini, matahari telah menimbulkan atau memunculkan sinarnya. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam salah satu rangkaian kegiatan pelaksanaan kampanye pada pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam tahun 2018. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah bagi kita Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita menjadi penganutnya, tetap menjadi penganut sunnahnya yang setia sampai akhir hayat kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang terhormati, hari ini adalah hari yang sangat ditunggu oleh masyarakat Kota Pagar Alam. Oleh sebab itulah KPU Kota Pagar Alam mengapresiasi penuh kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif, yang telah berkontribusi terhadapnya pelaksanaan debat pada hari ini. Kepada pihak pengamanan dari Polres, kepada seluruh pihak, kepada IO yang sudah melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan yang kita harapkan. Terkhusus kepada 6 pasang calon, ini adalah momen yang sangat penting bagi masyarakat Kota Pagar Alam. Bapak Ibu dapat menyampaikan visi misi program-program sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya yang terbaik pada tanggal 27 Juni yang akan datang. Berharap juga karena kegiatan ini adalah kegiatan debat yang mungkin yang pertama dilaksanakan di Kota Pagar Alam adalah debat publik ini. Berharap ini menjadi bagian pendidikan politik bagi masyarakat, dan tentu itu secara luas adalah pendidikan bagi masyarakat Kota Pagar Alam bahwa debat ini adalah beradu argumen, beradu visi, beradu misi, bukan beradu fisik. Oleh sebab itulah harapan kami hari ini ke depan dan sampai dengan pelaksanaan tahapan akhir, mari kita tanya, kita tunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Pilkada Pagar Alam adalah pilkada yang aman, pilkada yang damai, pilkada yang kondusif. Kita tepis semua isu-isu miring terhadap pelaksanaan Pilkada Kota Pagar Alam yang dikategorikan sebagai daerah rawan konflik pada pelaksanaan Pilkada tahun 2018. Harapan kami, terima kasih juga kepada seluruh pihak, kepada panelis yang telah menggali visi misi dari 6 pasang calon ini sehingga menelurkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dipandu oleh Ibu Moderator. Terakhir, mohon maaf kepada seluruh para undangan dan tidak seluruh masyarakat bisa masuk dalam ruangan ini karena keterbatasan ruangan, dan kami sudah mempersiapkan juga untuk liputan atau untuk acara yang di luar. Itulah sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf juga ini ada tamu kami dari KPU Muara Enim. Mohon maaf terlupakan dari Banyuasin dan juga hadir Bu Ida. Mohon maaf tadi terlupakan. Sekali lagi, mari kita laksanakan debat ini secara sehat dan secara cerdas. Hilangkan niat buruk, niat saling serang, niat saling mengungkit hal-hal pribadi dari calon, tetapi galilah visi misi dari masing-masing pasangan calon. Tunjukkan bahwa visi misi Bapak Ibu adalah yang terbaik sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Yeni dan Pak Freddy SMSD yang sudah mendapatkan kata sambutannya. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki rangkaian kegiatan dalam debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam 2018 yang akan dipandu oleh Ibu Haja Elweni Randiasuti, kami juga memberikan kesempatan untuk masing-masing tim sukses dari pasangan calon untuk menyampaikan yel-yelnya. Namun kami mohon kesediaannya untuk bisa menyampaikan yel-yelnya maksimal kami batasi dalam 2 menit. Sudah siap? Baik. Randiasuti yang merupakan pemimpin redaksi Tribun Sumsel. Kepada Bu Weni kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ini acara bisa berlangsung sebelum waktunya karena jam 10 mestinya, tetapi ini luar biasa karena tepat waktu sekali. Kita akan segera mulai saja bersama seluruh warga Pagaralam yang akan berpesta demokrasi. Baik, kita mulai saja dan tentu saya awali dengan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadirin sekalian. Pada pagi ini kita akan mengikuti debat publik pasangan calon wali kota, wakil wali kota Pagaralam periode 2018-2023. Ada sebuah pantun yang sudah saya siapkan untuk menghangatkan acara debat publik ini. Jalan-jalan ke Pagaralam, hati senang, lihat negerinya makmur. Mari berdebat dengan sukacita agar kepercayaan warga tidak luntur. Ibu dan Bapak sekalian, seluruh pertanyaan pada sesi debat publik ini disusun oleh 3 panelis dan akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Profesor Dr. Didi Susetio. Beliau Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Panelis berikutnya adalah Dr. Febrian. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Yang ketiga, penulis berikutnya Dr. Ardian Saptawan. Beliau adalah Wakil Dekan 1 Fisik Unsri Universitas Sriwijaya 2014-2018. Baik, adapun tema debat meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional, dan memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Kini saya mengundang 6 paslon untuk maju ke atas panggung. Paslon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengharapkan dari seluruh masyarakat Kota Pagaralam jangan didatang tanggal 27 ke TPS. Karena tanggal 27 itu adalah pemilihan wali kota. Pemilihan wali kota ini menentukan nasib masyarakat Pagaralam. Karena pemilihan wali kota itu adalah memilih pemimpin. Nah, maka kita pacak berelo, kamu mesti milih pemimpin dulu. Persoalan nak milih siapapun itu urusan kamu. Tapi harapan aku, pilihlah kira-kira yang pemimpin itu mampu untuk ngelui Pagaralam. Baik itu pemikirannya maupun nilai kehidupannya. Kamu ndak berilo, pilih Hermanto Musa Bako, cucu nomor 1. Paslon 2 Bapak Alpian Maskoni SH dan Bapak Muhammad Fadli SE. Silakan. Kami Alpian Maskoni dan Muhammad Fadli nomor 2 dengan visi misi kerja keras, kerja cerdas untuk Pagaralam maju. Kerja keras adalah tipikal masyarakat Kota Pagaralam. Tapi kerja cerdas belum menurut kami dilakukan di Pagaralam. Untuk itu, dalam rangka menuju Pagaralam maju itu, maka kami pemerintahan Alpat menempatkan kerja cerdas. Karena kerja cerdas ini adalah peran daripada pemerintah. Kerja cerdas yang kami maksudkan adalah di bidang yang pertama, bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, dan perindakop. Alpat menang, rakyat menang, coblos nomor 2. Paslon nomor 3, Ibu Dr. Haja Ida Fitriati Basyuni MS dan Bapak Insinyur Ahmad Syah MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Fitriati Basyuni yang lebih dikenal dengan nama Bu Ida. Saya Insinyur Arman Syah MM sebagai calon
wakil wali kota dari pasangan idaman. Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita mewujudkan pagar alam secerah alam kedua yang merupakan visi misi dari pasangan idaman. Yang ke depan dengan harapan masyarakat pagar alam akan lebih sehat, lebih cerdas, ditopang ekonomi kerakyatan yang tangguh, berakhlak mulia di lingkungan yang alami. Pilih pasangan idaman nomor 3. Berikutnya paslon nomor 4, Bapak Nofirza Jazus SE dan Bapak Suharindi SI SPD MF. NS mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NS mantap, pagar alam mantap. Saya Nofirza Jasuli bersama Suharindi. Kami adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam nomor urut 4. Kota Pagar Alam merupakan kota yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki sumber daya manusia yang unggul. Dan ini adalah modal yang sangat besar untuk dikembangkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kami pasangan NS yakin dan percaya dengan modal yang besar dan keinginan yang kuat dapat mewujudkan Pagar Alam mantap. Mantapkan hati, pilih nomor 4. Nofirza Suharindi, NS mantap, Pagar Alam mantap. Berikutnya paslon nomor 5, Bapak Ludi Oliansyah dan Bapak Dr. Andes H.A. Fasih MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ludi Oliansyah, calon wali kota Pagar Alam dengan nomor urut 5. Saya Haji Ahmad Fahri, calon wakil wali kota Pagar Alam dengan nomor urut 5. Kami siap untuk menjawab permasalahan, keluhan masyarakat kota Pagar Alam dan akan memberikan solusi 5 langkah cepat 5 tahun ke depan. Di bidang pendidikan, kita akan memberikan bantuan baju, tas, sepatu, dan buku tulis gratis untuk anak SD, SMP, sederajat swasta dan negeri. Termasuk memberikan bayaran SPP untuk anak SMA, SMK sederajat. Yang kedua, kita akan memberikan pelayanan kesehatan prima. Mari kita berjuang bersama. Insya Allah Pagar Alam akan berkah. Coblos nomor 5. Baik, paslon nomor 6, Bapak Insinyur Gunawan MT dan Bapak Febrianto SH SSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berguna Febri bersama Gunawan Febrianto, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor 6, menuju kota Pagar Alam menjadi kota wisata tani. Visi misi Gunawan Febrianto: 1. Pagar Alam secara administratif adalah kota. Bagaimana bentuk kota yang sebenarnya? Yaitu kota yang tertata, rapi, indah, bersih, dan terang benderang dari pusat kota sampai dengan pelosok. Kepada masyarakat kota Pagar Alam, jadilah pemilih yang cerdas dengan memilih pemimpin yang berwawasan luas dan berilmu. Untuk itu, pilihlah Gunawan dan Febrianto. Coblos nomor 6. Pendukung paslon, poin ini juga penting supaya acara yang akan berlangsung sekitar 120 menit akan berlangsung dengan tertib. Dan kesepakatan ini sudah dirapatkan berulang kali antara KPU dengan tim paslon atau yang disebut dengan ILO. Ada 14 poin, tetapi saya akan membacakan beberapa yang sangat penting saja, yaitu diantaranya pendukungnya diperkenankan mendampingi masing-masing paslon yang diperbolehkan memasuki ruangan debat maksimal 25 orang. Kemudian pendukung paslon baik yang masuk ke ruang debat publik maupun yang berada di luar gedung wajib bersikap tertib, sopan, dan menghargai sesama pendukung paslon.
Pendukung paslon tidak diperkenankan meneriakkan yel-yel kecuali moderator yang meminta. Kemudian juga pendukung paslon dilarang membawa sajam dan minuman keras serta barang lain yang dilarang oleh kepolisian. Pendukung paslon tidak diperkenankan bicara, bertanya, membuat gaduh yang dapat mengganggu kelancaran debat publik. Pendukung paslon agar mematikan alat komunikasi dan tidak merokok dalam ruangan. Tepuk tangan hanya dilakukan di awal dan menjelang akhir sesi kecuali diminta moderator. Sanksi bagi yang melakukan pelanggaran tata tertib akan dikeluarkan dari ruangan ini. Saya kira jelas dan ini harus dipatuhi. Kita boleh tepuk tangan untuk kita semua yang sedang mendengarkan debat publik. Baik Ibu dan Bapak sekalian, bisa lihat ke arah saya supaya agak santai. Ya, kita akan memasuki segmen pertama. Waktunya sangat ketat karena pagar ini paslonnya ada 6 sehingga waktunya diatur sedemikian rupa. Untuk menguntungkan paslon tentunya tolong pertanyaannya dijawab dengan to the point supaya tidak terlalu banyak retorika. Sepakat ya? Baik. Sekarang adalah segmen pertama, penyampaian visi misi. Masing-masing paslon akan mendapatkan kesempatan yang sama 2,5 menit. 2,5 menit. Baik, kita mulai. Apakah petugas sudah siap? Timer dan gong segala macam sudah siap? Paslon pertama silakan menyampaikan visi misi. Waktunya 2,5 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mediator di mana telah memberikan kesempatan kepada paslon nomor 1 untuk menyampaikan visi dan misi. Adapun visi kami sebagai berikut. Visi terwujudnya Kota Pagar Alam yang berkualitas dengan mengutamakan ekonomi kerakyatan untuk perubahan yang lebih baik, baik pemikirannya maupun kehidupannya, sehingga tercapainya kesejahteraan yang berketuhanan yang Maha Esa. Adapun misi membangun birokrasi yang profesional, sederhana, melayani dan cepat tanggap, membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi dan gratifikasi, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan umum dan keagamaan, meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan pertanian, meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan perdagangan, industri, jasa, koperasi dan UKM, meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan pariwisata. Terima kasih. Untuk menindaklanjuti visi-misi kami, maka kami tuangkan dalam program kerja. Yang pertama, untuk menjadikan Pagar Alam pilkada yang berkualitas, aman, tentram, sehingga akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Yang pertama, kami sudah sepakat tidak akan melakukan money politik karena ini melanggar hukum, baik hukum negara maupun undang-undang. Saya harapkan semua pihak kita untuk menjadikan aman, nyaman, berkualitas harus sepakat untuk melakukan ini. Tepuk tangan hanya boleh dilakukan atas berdasarkan perintah moderator. Tolong patuhi ya. Silakan lanjut. Yang berikutnya, insya Allah kami jadi wali kota tidak akan melakukan korupsi karena inilah yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat ini. Kalau masih melakukan ini, sebagus apapun program, tidak mungkin akan mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian kami punya program anggaran, kami bagi 40%, 60%. Kalau daerah sehat, pemimpinnya cerdas, pasti seperti itu. Dari 40% untuk anggaran rutin. Pertama, untuk memperbaiki. Yang pertama anggaran rutin adalah kegunaannya untuk mesejahterakan pegawai negeri. 1 detik lagi, Bapak. 1 detik lagi. Yang kedua, ya, waktunya habis. Anggaran. Terima kasih paslon nomor 1. Ya. Mic bisa diganti, segera. Tolong deh kebijakan kita bagi. Bapak waktunya habis, lagi 2:30 menit. Terima kasih. Silakan dulu. Boleh tepuk tangan.
Bapak Ibu paslon sekalian, mic akan mati dengan sendirinya ketika waktunya habis. Ya. Ketika waktunya habis. Baik, kita akan lanjut ke paslon nomor 2, visi dan misinya. Silakan sebentar. Siap? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para paslon dan yang terhormat Bapak Ibu hadirin dan saya. Kami Alpat pasangan dengan nomor urut 2. Dengan visi Pagaralam sejahtera dan keindahan ekonomi serta keadilan dalam mencapai pendidikan. Dalam rangka pemenuhan visi tersebut, kami mempunyai 9 visi. Yang pertama itu pertanian. Kami akan membangun jalan akses pertanian dan kami akan membangun irigasi untuk persawahan. Yang kedua, perkebunan. Kami akan membagikan bibit kaustik kepada seluruh masyarakat Pagaralam yang punya kebun. Yang ketiga yaitu perikanan. Kami akan memberikan bibit ikan kepada masyarakat Pagaralam yang punya paut. Yang keempat yaitu peternakan. Kami akan membagikan ternak, baik itu berupa sapi, kambing, dan unggas kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan yang kelima, UMKM. Kami akan membagikan dana 1 miliar 1 kelurahan yang nanti akan dikelola oleh masyarakat kelurahan tersebut, dan dana itu bisa digunakan untuk modal kerja dan modal usaha. Yang keenam, pendidikan. Kami akan memaksimalkan program gratis belajar selama 12 tahun, dan kami akan membuat program beasiswa untuk siswa-siswa yang ranking 1 sampai 10 sekota Pagaralam. Dan yang ke-7 yaitu kesehatan. Kami akan melakukan peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga medis dan penambahan tenaga medis, baik itu bidan ataupun dokter. Dan yang ke-8 pariwisata. Kami akan melakukan peningkatan infrastruktur di bidang pariwisata, dan juga kami akan melakukan pendidikan kepada pemandu-pemandu wisata, dan kami akan bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka homestay. Dan yang terakhir yaitu sosial. Kami akan melakukan asuransi jiwa bagi masyarakat yang kurang mampu di Pagaralam. Dan untuk memasyarakatkan atau Pagaralam mengaji, kami akan memberikan umroh untuk 20 orang guru ngaji sekota Pagaralam tiap tahun. Itu visi dan misi kami dari Alpat. Dan kami yakin dengan visi-visi yang sederhana ini, kami bisa bersama-sama rakyat untuk membangun masyarakat Pagaralam untuk lebih maju lagi. Itu tawaran dari kami Alpat, dan kami yakin Alpat akan memenangkan pilkada. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman dari pasangan calon, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami pasangan nomor 3 yang lebih dikenal dengan idaman. Kami telah menyusun visi-visi berdasarkan potensi yang ada di Kota Pagaralam. Seperti kita ketahui, Pagaralam memiliki seluas 63.363 km bujur sangkar, dan 40%-nya merupakan yang bisa dibudidayakan, 60% adalah merupakan kawasan dan hutan lindung. Namun kita tidak usah berkecil hati dengan kawasan yang begitu luas merupakan kawasan hutan lindung. Kita masih diberi Allah suatu kesempatan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Kami sangat idaman telah menyusun dengan judul visi Secerah Alam Jilid 2. Dengan visinya adalah terwujudnya keseimbangan masyarakat Pagaralam yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, didukung oleh ekonomi kerakyatan yang tangguh dalam lingkungan yang alami. Dan untuk visi kami persilakan calon wakil wali kota. Visi 1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlak mulia yang dilandasi iman dan takwa. 2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik menuju masyarakat aman, damai, dan demokratis. 3.
memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis, dan kelestarian lingkungan hidup, serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan. 4. Mengembangkan kepariwisataan Kota Pagar Alam berbasis wisata alam, wisata budaya. Baik, terima kasih Bapak, silakan duduk. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NS mantap, Pagar Alam mantap. Yang terhormat Ketua KPU, Ketua Panwaslu, panelis, forum komunikasi pimpinan daerah. Yang kami hormati seluruh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Saya Nopir Jajasuli bersama Haji Suharindi. Kami adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dengan nomor urut 4. Kota Pagar Alam merupakan kota yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki sumber daya manusia yang unggul, dan ini adalah modal yang besar untuk ditemukan demi kesejahteraan masyarakat Kota Pagar Alam. Kami pasangan NS yakin dan percaya dengan modal yang besar dan keinginan yang kuat dapat mewujudkan Kota Pagar Alam mantap. Mantap tidak hanya sebagai slogan, namun mantap adalah visi misi kami mengembangkan Kota Pagar Alam menuju arah yang lebih baik. Mantap, madani, agrobisnis, pariwisata, peduli dengan lingkungan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, visi mantap nantinya akan kami wujudkan dalam misi kami sebagai berikut. Yang 1, mewujudkan masyarakat Pagar Alam yang sehat, sejahtera, menguasai pengetahuan dan teknologi dilandasi iman dan takwa. Yang kedua, berjaya di sektor agrobisnis yang produktif dan kreatif. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Suharindi. Terima kasih. Akan saya lanjutkan penyampaian misi yang berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan pariwisataan bercirikan nilai dan kearifan lokal. Yang keempat, melaksanakan pembangunan infrastruktur di segala bidang yang berwawasan lingkungan. Dalam hal ini kami tuangkan dalam program yang telah kami siapkan. Namun karena keterbatasan waktu, maka kami tidak akan bacakan program kegiatannya. Namun harapan besar kami, apa yang kami sampaikan, visi dan misi ini merupakan suatu harapan kami, program kami bersama masyarakat untuk melaksanakan dan mencapai program ini. Insya Allah, Allah akan meridhoi dan masyarakat akan bersama kita untuk membangun Kota Pagar Alam. Terima kasih. Ya, tepuk tangan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami, Paslon nomor 5, siap mengemban amanah Pagar Alam 5 tahun ke depan. Dengan 5 visi, 5 langkah cepat Pagar Alam akan terjawab, mulai dari keluhan, penyesalan, dan harapan. Kami bersedia mewujudkan Pagar Alam sejahtera dengan berkah. Di bidang pendidikan, kami akan memberikan bantuan gratis, mulai dari baju, sepatu, tas, dan buku tulis untuk anak SD, SMP, swasta, dan negeri sederajat. Kemudian SPP akan dibayari untuk anak SMK, SMA, dan sederajat, swasta dan negeri. Bidang kesehatan, kami akan mewujudkan pelayanan kesehatan prima untuk masyarakat Pagar Alam dan memberikan bantuan 1 unit ambulan untuk 1 kelurahan untuk cepat mengambil tindakan bagi masyarakat. Di bidang ekonomi, kami akan menjamin kesediaan pupuk subsidi untuk petani, penataan pasar, dan menjaga stabilitas harga komoditi. Bidang infrastruktur, kami akan memberikan bantuan 500 juta per kelurahan per tahun dan memberikan bantuan alat berat gratis untuk masyarakat membuka sarana dan prasarana kepentingan umum. Yang kelima teristimewa, khusus untuk yang kelima, kami akan menata kota dan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Mudah-mudahan
Pagar Alam berkah untuk masyarakat Pagar Alam nantinya 2018-2023 yang akan datang. Terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Pak, mau ditambah? Cukup. Calon wakil wali kota mau nambah? Masih ada waktu? Lihat waktunya tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami inilah visi, misi dan program yang kami tawarkan kepada masyarakat yang hadir saat ini, siapapun dia. Visi misi ini sederhana kelihatannya, tapi saya rasa inilah hak-hak dasar masyarakat untuk. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang buat kita semua. Kami Gunawan dan Bibri pasangan nomor 6 apabila dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditakdirkan menjadi pemimpin yang amanah di Kota Pagar Alam. Kami mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Kami akan menjadikan Pagar Alam menjadi kota wisata tani bersemak, kota wisata tani bersih sepanjang masa, kota wisata tani serasi, kota wisata tani makmur, kota wisata tani yang aman, kota wisata tani yang harmonis. Itulah bersemak. Jadi Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, untuk menciptakan kota wisata tadi secara administratif kota, bagaimana wujud kota yang sebenarnya? Kota adalah kota harus tertata rapi, indah, bersih dan terang benderang semacam masa, baik dari pusat kota maupun sampai di pelosok kota. Tempat kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala itu tempat yang indah-indah. Tentunya kita juga akan menciptakan, meningkatkan tempat wisata yang indah dan lengkap dengan sarana prasarana serta wisata penunjang di sekeliling wisata induk. Yang berikutnya lagi adalah 80% lebih adalah petani penduduk kita. Bagaimana kita meningkatkan taraf hidup petani? Tentunya harus kita benahi dengan benar. Kita pintarkan masyarakat dengan didampingi dengan tenaga ahli yang betul-betul ahli bidangnya. Proses harus benar untuk mendapatkan hasil tani yang berkualitas dan bermutu tinggi sehingga dapat nilai jual yang mahal. Yang berikutnya adalah hilirisasi yang disiapkan oleh pemerintah. Koperasi yang besar harus didirikan di Kota Pagar Alam dan industri-industri kecil sehingga akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran Kota Pagar Alam dan mengurangi pengangguran. Saya kira itu yang saya sampaikan. Untuk selebihnya saya silakan untuk Wakil Wali Kota. Selanjutnya program unggulan Gun Febri. Pertama harus diciptakan rasa aman dulu di masyarakat. Saya sekali waktunya habis. Ini segmen penajaman visi misi. Segmen penajaman visi misi. Setiap paslon akan mendapatkan satu pertanyaan dan waktu menjawab setiap pertanyaan 2 menit. 2 menit. Siap? Ya? Baik Bapak. Jadi 1, waktunya 2 menit menjawab. Pertanyaannya adalah, bagaimana gagasan paslon 1 dalam kaitan dengan visi misi paslon tentang prioritas ekonomi kerakyatan yang saudara maksud? Silakan menjawab. Karena masyarakat Pagar Alam terdiri dari 5% lebih pegawai negeri sipil, 5% lebih pedagang kecil, 90% hidup dari bertani. Yang pertama, kami akan anggarkan untuk seluruh pegawai minimal kami perjuangkan 1 kali gaji dalam 1 bulan. Yang kedua, untuk RT RW akan kami kejar minimal 1 juta lebih dalam 1 bulan. Kemudian untuk program fasilitas masyarakat, yang pertama kan kami anggarkan 1 desa 1 miliar karena kita 83 desa cukup anggaran yang ada. Yang berikutnya untuk fasilitas mata ekonomi kerakyatan akan kami buat lembaga itu koperasi milik pemerintah daerah
akan kami anggaran satu kecamatan 50 miliar. Kegunaannya untuk membantu para petani membuat infrastruktur balai pelatihan pertanian, balai pelatihan kerajinan. Kemudian akan kita bina melalui Institut Teknologi Pertanian Bogor. Kemudian akan kita bina, setelah itu akan kita pinjami melalui APBD, pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan. Setelah itu akan kita kelola kopi untuk pengendalian harga, akan kita anggarkan melalui dana talangan lebih kurang 1 miliar biar kopi akan menjadi andalan di Pagar Alam. Berikutnya untuk rumah sakit akan kita anggarkan dana untuk fasilitas rumah sakit untuk tenaga ahli dokter spesialis minimal 30 juta dalam 1 bulan, lebih kurang 10 dokter spesialis. Cukup setelah kami hitung anggaran. Terima kasih. Ini masih ada, silakan ditambah. Cukup? Boleh, kalau masih ada. Kemudian pariwisata. Pariwisata tidak akan bisa menjadi andalan kecuali struktur dan infrastrukturnya diperbaiki, karena pariwisata itu identik dengan kemewahan. Jalan akan kita komunikasikan baik pemerintah provinsi maupun kota pusat. Terima kasih. Keindahan ekonomi. Bagaimana bentuk dan program keindahan ekonomi yang saudara maksud? Transparansi daripada ekonomi di masyarakat. Kenapa ini kami munculkan? Karena kami lihat dari data BPS Kota Pagar Alam bahwa indeks pembangunan manusia di Pagar Alam itu untuk tahun-tahun terakhir ini turun, dan kita adalah terendah di kota-kota, ada 4 kota di Sumatera Selatan, kita urutan terakhir. Nah, dari sana kami melihat bahwa ada beberapa yang harus kita benahi. Salah satunya Pagar Alam tadi telah disebutkan sebagian besar adalah petani. Maka dari itu program yang kami dorong adalah program untuk bagaimana petani-petani ini bisa meningkatkan pendapatannya. Salah satu, yang pertama dari 80% kurang lebih petani di Pagar Alam itu adalah petani kopi. Untuk itu kami mengagendakan stek kopi. Karena dengan stek kopi ini kami berharap bahwa Pagar Alam dengan 3 musim, yaitu musim panen, musim ceklik, dan musim malin itu bisa kami kurangi. Jadi kami bisa menghilangkan 2 musim itu. Karena kopi stek ini dalam 1 tahun buah selang itu lebih banyak. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan tentang keindahan ekonomi itu. Terima kasih. Masih ada waktu untuk Cukup apa? untuk itu. Oke, tepuk tangan untuk paslon nomor 2. Ya. Pertanyaan berikut untuk saudara, dinyatakan bahwa untuk mencapai kesejahteraan rakyat akan mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh. Bagaimana gagasan saudara tersebut direalisasikan dalam bentuk program yang nyata? Waktunya 2 menit, silakan. Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa Pagar Alam mayoritas penduduknya adalah masyarakat pertanian. Yang berikut ini berdasarkan BPS sudah beralih ke jasa. Dan tentunya prioritas dari pasangan nomor 3 adalah untuk meningkatkan ekonomi tetap dari agrobisnis, kemudian juga beralih ke bidang jasa, yaitu dari bidang pariwisata. Dan khusus untuk tani, ketahui masyarakat Pagar Alam ini hampir 60% adalah masyarakat petani kopi. Dan kopi ini kita sudah melakukan dengan berbagai Ibu bisa ganti mic dulu. Dan kita sudah melakukan baru-baru ini, yaitu kita sudah melakukan MOU, Memorandum of Understanding dengan dengan Netcafe dan Scoopy, di mana fungsi Scoopy adalah akan memberikan pelatihan dan sudah berlangsung 150 orang, mulai menanam kopi, cara menanam, pemeliharaan kopi sampai dengan pasca panen. Sementara MOU dengan Netcafe itu adalah untuk mengambil harga kopi ke tempat dari petani kopi yang akan diangkut langsung oleh Netcafe. Itu dari salah satu sektor agribisnis, dan banyak lagi agribisnis yang lain. Kami sudah melakukan kerjasama dengan Indofood untuk menanam kentang khusus untuk keripik. Kami sudah melakukan kerjasama juga dengan Indofood untuk mengelola penanaman bawang putih. Jadi ini langkah konkret kami sudah melakukan. Sementara di bidang pariwisata, seperti kita ketahui, tentu banyak yang harus kita bisa lakukan supaya ekonomi kerakyatan itu akan meningkat dengan sendirinya, harus memenuhi 3A. Pertama adalah aksesibilitas, kemudian adalah amenity, dan
adalah Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon nomor 3. Ya. Bagaimana wujud program kerja masyarakat Madani Berjaya di bidang agribisnis yang saudara maksud dalam visi saudara? Waktunya dimulai dari sekarang 2 menit. Ya, terima kasih pertanyaan moderator. Insyaallah kami pasangan yang mantap tentunya ingin menjadikan masyarakat Kota Pagaralam ini masyarakat yang madani, sehat, sejahtera, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilandasi iman dan takwa. Program-program ini nantinya akan diwujudkan untuk membentuk masyarakat Pagaralam yang lebih baik dan tentunya harapan dari kita semua yang hadir ini. Mungkin dari pasangan saya untuk melanjutkan program-programnya, silakan. Terima kasih. Untuk mewujudkan masyarakat madani, kami punya program kegiatan. Yang pertama, meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, mewujudkan suasana kehidupan keagamaan yang harmonis. Dan untuk pariwisata yang berjaya, masyarakat madani harus mempunyai penghasilan yang cukup sehingga akan dapat memenuhi kebutuhannya. Karena masyarakat kita merupakan masyarakat petani sebagian besar atau 80%, maka kami masukkan berjaya di sektor agribisnis dan yang produktif dan kreatif. Dalam hal ini kegiatannya yaitu terciptanya iklim kondusif bagi sektor agribisnis, terciptanya kondisi infrastruktur yang layak dan memadai, meningkatkan daya saing sektor agribisnis, mengembangkan produk ciptaan sektor olahan agribisnis, peningkatan SDM yang berkualitas di sektor agribisnis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan paslon. Oke, paslon nomor 5. Silakan berdiri dulu Pak biar suasana jadi hangat. Nomor 5, ya. Bagaimana wujud kota pariwisata yang maju dan sejahtera sebagaimana yang saudara maksud dalam visi saudara? Silakan. Jadi yang dimaksud dengan pariwisata yang indah dan sejahtera, kita akan mengelompokkan dulu dan kita akan menata dulu tata kelola keuangan yang paling penting. Baru kita petakan sektor mana yang akan kita buat untuk pariwisata. Mengingat di Pagaralam ini sektor-sektor pariwisata masih banyak dimiliki oleh orang-orang pribadi. Jadi kita akan kesulitan nanti menatanya kalau tidak berdasarkan data kita ambil dulu dari bawah, kemudian kita rencanakan, kita ukur, baru nanti akan kita bentuk akan jadi seperti apa nantinya. Karena pariwisata itu akan kita ambil mulai dari kebutuhan orang luar datang ke sini, butuh hotel, butuh kuliner, butuh souvenir, dan kemana mereka akan kita ajak untuk berwisata. Yang sampai saat ini memang masih banyak terkendala, ada beberapa hal yang terjadinya pungli-pungli sehingga masyarakat luar yang datang ke sini agak enggan secara maksimal nginap di Kota Pagaralam. Kedepan kita akan tata dan kita akan tentukan di mana-mana tempat-tempat wisata yang sesuai dan fasilitas sarana dan prasarana juga akan kita wujudkan sesuai dengan harapan pengunjung nantinya. Masih ada waktu, silakan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ialah itu kita akan menumbuhkan sektor wisata agro. Wisata agro saat ini kita kadang-kadang tamu dari luar itu masih banyak bertanya-tanya. Di mana kebun jeruk, di mana ini, di mana ini. Di sini mungkin ke depan akan kita buat seperti market biar pengunjung datang. Terima kasih paslon nomor 5. Silakan 6. Pertanyaan terakhir.
terakhir pada sesi ini maksud saya, dalam visi saudara disebutkan bahwa menjadikan Kota Pagar Alam sebagai kota wisata tani Basemah. Bagaimana cara program ini dapat meningkatkan hidup petani? Jelas? Baik, kita mulai dari sekarang. Ya. Untuk menciptakan kota wisata tani Basemah, bagaimana cara kita ini meningkatkan kota wisata tani? Kota wisata tani itu adalah secara administratif bagi kota yang harus kita tata dengan benar kota bagaimana bentuknya sehingga kita mendapatkan kota yang tertata, indah, rapi, bersih dan terang tadi. Tentunya untuk di pertanian, sebenarnya di sawah-sawah pun bisa kita ciptakan untuk menjadi wisata. Tempat-tempat perkebunan juga kita bisa dijadikan untuk tempat-tempat wisata sehingga menunjang taraf hidup petani. Seperti sawah, kalau kita bentuk dengan tanam pola tanam dari padi di plak, kita akan dirikan atau kita tanam misalnya buah naga, itu tempat menjadi tempat wisata dan menunjang hasil pengganti dari hasil tahunan padi tadi menjadi hasil yang bulanan atau bahkan setiap hari. Itu yang sebenarnya untuk meningkatkan wisata tadi itu. Jadi itu kalau kita secara lengkap tentunya waktunya tidak akan sampai, tetapi kita akan menciptakan penataan kota yang tertata rapi, tempat-tempat wisata yang betul-betul lengkap dengan wisata penunjang. Jangan hanya wisata pokok. Kalau wisata pokok aja mungkin orang datang hanya sebentar saja di situ, tetapi tidak akan hidup perekonomian atau dagang di sekelilingnya, sehingga harus diciptakan wisata penunjang di sekelilingnya, sehingga petani-petani, pedagang-pedagang kecil akan hidup. Itu sebentar. Masih ada waktu, silakan. Silakan Pak. Oh, hampir habis sudah. Oke, tepuk tangan untuk paslon nomor 6. Lebih seru karena pertanyaannya lumayan sulit tentang isu-isu faktual daerah. Pada sesi yang ini saya tidak akan menanyakan secara berurutan. Jadi ini untuk mengukur tingkat kewaspadaan para paslon. Setuju ya? Harus setuju. Baik, saya akan nanti memulai dari nomor sekitar Pak. Luar biasa, paslon nomor 1. Nanti saya akan memulai dari nomor genap terlebih dahulu. Ya, nomor genap terlebih dahulu. Nomor genap yang manakah? Nanti saya mendengar bisikan dulu. Yang mana? Just joke. Oke, kita masuk pada segmen ketiga. Tepuk tangan, segmen ketiga. Pertanyaan tentang isu faktual daerah. Waktu menjawabnya tetap 2 menit. Dan pertanyaan pertama akan kita mulai dari paslon nomor 2. Sesuai dengan rencana program kerja saudara, bagaimana program saudara dalam menstabilkan harga hasil pertanian pada masa paceklik dan masa panen? Siap? Silakan menjawab, waktunya dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Di agrobisnis ini menjadi prioritas kami bahwa kami akan memodernisasi pertanian khususnya agro ini, yaitu dengan cara membuat cold storage. Jadi kami akan meningkatkan hasil-hasil pertanian itu sesuai dengan standar-standar yang dibutuhkan sekarang. Misalkan kalau sekarang ini kalau kita mau masuk ke mall itu semua sayur mayur itu ada standar. Standar itu yang harus kita penuhi. Dan untuk bisa sayur mayur itu bisa sampai ke lokasi, tentunya sayur mayur itu harus dalam kondisi segar. Untuk itu kita akan siapkan cold storage di Kota Pagar Alam, dan untuk membawa sayur tersebut ke tempat-tempat yang dituju kita akan menggunakan mobil full box. Itu yang kita lakukan. Kenapa ini kita munculkan? Karena kita paham bahwa kita Indonesia ini konsumsi cabai hijau terbesar ada di Padang, dan anehnya yang mengisi cabai hijau di Padang itu adalah Vietnam. Nah, kenapa kita yang di Pagar Alam yang katanya tanah yang subur ini tidak bisa untuk mengambil pasar-pasar tersebut? Jadi itu yang insya Allah kita lakukan
dalam rangka untuk kita bisa menstabilkan harga. Karena pada saat kita bisa mengisi sektor menengah ini, harga tidak akan seperti harga yang ada di pasar induk. Kalau di pasar induk, harga hariannya itu akan sangat tergantung daripada tarif pasar. Apabila barangnya banyak, maka harga itu akan turun. Sedangkan pada saat harganya barangnya sedikit, maka harga akan naik. Nah, ini yang harus kita siasati agar kita bisa menstabilkan harga di tingkatan masyarakat. Jadi untuk barang-barang yang kualitas, kita bisa memasuki pasar menengah ke atas, dan untuk barang yang di bawah itu kita harus mengikuti harga pasar, dan untuk itu kita berupaya untuk bisa melakukan subsidi terhadap petani-petani yang menengah ke bawah. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor 4 genap ya. Pembangunan infrastruktur di Kota Pagar Alam masih sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan pariwisata dan perekonomian rakyat yang merata. Bagaimana strategi saudara agar memperoleh dana yang memadai untuk pembangunan infrastruktur tersebut? Khusus untuk daerah kita, wisata dan pertanian merupakan suatu hal yang wajib, terutama untuk melancarkan transportasi hasil pertanian dan juga untuk memberikan kenyamanan jalan bagi para wisatawan yang akan menuju ke Kota Pagar Alam dan sekaligus di dalam Kota Pagar Alam. Mengangkut dengan jumlah APBD yang mungkin belum mencukupi untuk pembangunan infrastruktur itu, kami yang pertama akan membagi dulu, akan melihat dulu kewenangan jalan negara dalam kota ada berapa kilo, dan jalan provinsi ada berapa kilo, jalan kabupaten ada berapa kilo, dan kami akan selalu bekerja sama dengan sesuai kewenangannya. Yang jalan negara kami akan segera untuk koordinasi dengan pusat, dan provinsi kami akan segera koordinasi dengan pusat, dan untuk jalan kota kami akan laksanakan pembangunan semaksimal mungkin. Masalah pembiayaan kami akan berusaha mencari dana sekuat tenaga, menggali PAD dalam kota, minta bantuan dengan investor dan provinsi maupun dari pusat. Berikutnya kita tambahan dari Kabupaten. Namun hal ini dapat terwujud apabila seluruh pihak yang memiliki kepentingan dapat saling bahu-membahu, membantu turut serta dalam melaksanakan program pemerintah tertuang dalam misi-misi kami, yaitu melaksanakan infrastruktur di segala bidang, terutama di bidang pariwisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditambah lagi, masih ada waktunya? Cukup. Cukup. Baik, saudara mengendalikan fluktuasi harga hasil pertanian yang merupakan mata pencarian utama masyarakat Kota Pagar Alam melalui program inovasi sebagaimana disebutkan dalam misi saudara. Jelas Bapak? Terima kasih. Yang pertama dalam penstabilan harga, khususnya harga, yang pertama kendala di Pagar Alam ini pendistribusian ke tiap-tiap pasar. Yang selama ini ke seluruh pasar ada 43 pasar di Pini Pasar Palembang. Pendistribusiannya hanya ke pasar itu. Satu yang harus kita lakukan, sesegera kita bekerja sama dengan Pini Pasar agar satu khususnya jalur distribusi langsung ke tiap-tiap pasar, 43 pasar di Palembang. Kedua, kita akan membuat zonasi seperti daerah lain, bahwa penanaman jenis tumbuh-tumbuhan yang akan kita panen ini dibagi berdasarkan zonasinya. Ini akan menstabilkan harga pada saat-saat tertentu sehingga kebutuhan pasar dengan kebutuhan hasil produk itu sama stabilnya. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Untuk itu perlu dibina, perlu latihan PPL betul-betul yang ahli di bidangnya, sehingga antar PPL yang ahli di bidang kopi, ahli di bidang sayur-sayuran, ahli di bidang dan lain-lain akan kerjasama untuk mengatur pola tanam. Itulah salah satu mengendali sehingga kita tidak berlebihan produk akan menjadi harga menjadi murah. Itu yang paling kita utamakan. PPL yang ahli, tenaga kerja yang harus kita rekrut di sini.
Saya kira itu masih. Wisata yang maju dengan sejahtera adalah makin bertambahnya pengguna narkoba. Sepanjang tahun 2017, menurut catatan, ada 32 kasus narkoba di Kota Pagar Alam. Apa strategi saudara untuk menumpas peredaran barang haram tersebut? Cukup? Siap? Oke, silakan. Terima kasih. Langkah-langkah yang harus kita tanamkan untuk memblok supaya narkoba itu jangan beredar di masyarakat, yaitu kita banyak mewujudkan pertama hiburan yang sifatnya hiburan masyarakat, berhiburan sambil berolahraga, karena dengan olahraga bisa mengalihkan perhatian para pencandu narkoba, karena di mana mereka akan sibuk. Kalau siang mereka berolahraga di luar jam kerja ataupun seharian kita kerja di kebun ataupun di sawah. Kalau ada kegiatan menumbuhkan olahraga masyarakat, sehingga mereka akan beralih pemikiran, karena dengan berolahraga kadang badan terasa capek. Kemudian kita harus juga menanamkan hati itu mulai bagaimana mereka bisa kita berikan saran bahwa narkoba itu tidak baik dengan mendekatkan keimanan, yaitu melakukan tablik-tablik akbar ataupun pesantren-pesantren hilang sifatnya. Itu mungkin insya Allah yang akan kita lakukan. Nanti Pak. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tubuh kita ini milik Allah. Jangan rusak milik Allah ini dengan narkoba. Sebab narkoba itu merusak akal, merusak pikiran, merusak keluarga, merusak bangsa dan negara ini. Itu yang perlu kita camkan, yang perlu kita perhatikan. Tubuh kita ini milik Allah. Jangan dirusak. Bermaksud mengembangkan budaya basma. Bagaimana cara mewujudkannya? Silakan. Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui, yang sudah tercantum di dalam visi misi dari pasangan idaman adalah salah satunya merupakan wisata budaya. Dan kita ketahui budaya Besema ini merupakan budaya yang tertua di Indonesia, yang diperkirakan usianya sudah 4.000. Dan tentunya budaya ini sudah banyak yang sudah tidak mengetahui lagi. Untuk itu kita akan mencoba memanggil atau mempertemukan para sesepuh-sesepuh, terutama yang masih menguasai budaya Besema. Dan baru-baru ini kami telah mengangkat kembali budaya Besema yang ada di Pelang Kenidai, di mana tari kebal itu ada beberapa versi, dan kami mencoba untuk kembali ke versi yang sebetulnya. Kemudian juga budaya Besema tidak hanya cukup dengan tarian, ada juga berupa guritan, ada juga berjo. Itu juga akan kita lestarikan dengan lebih banyak memakai pada acara-acara seremoni supaya tidak dilupakan, utamanya angkatan muda. Dan yang berikut juga ada juga berupa makanan. Makanan ini juga kita akan tetap budayakan, dan ini masih bertahan. Masyarakat Besema masih tetap senang dengan makan ikan buas, masih senang makan ikan masak sayur kuning. Itu masyarakat Besema masih suka, dan itu kami akan tampilkan di setiap kesempatan, terutama apabila ada tamu-tamu atau ada wisatawan. Dan yang berikut tidak kalah penting untuk membudayakan ini, dimulai dari anak usia sekolah yang akan masuk ke dalam dan sudah masuk ke dalam muatan lokal. Ibu, terima kasih. Silakan duduk dan kita beri tepuk tangan untuk paslon nomor 3. Dan debirokratisasi yang saudara maksud dalam visi misi saudara untuk membentuk pemerintahan yang efektif. Jelas Bapak ya? Terima kasih. Kami insya Allah setelah terpilih menjadi wali kota, maka kami akan paparan kedua kali ini seluruh hadapan pegawai negeri Pagar Alam.
Yang pertama, akan kami berikan kesempatan bagi siapapun. Misalnya dia mau jabatan kepala dinas, camat dan lain, tetapi harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan keahlian. Salah satu contoh, misalnya setelah saya jadi, akan saya berikan kepada seluruh pegawai kesempatan yang sama. Misal contoh, mau jadi kepala PU, akan saya berikan, tolong Anda survei berapa jalan Pagaram panjangnya, berapa anggaran yang dibutuhkan, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan. Setelah anggaran pertama selesai, kami lihat kalau memang anggaran ini pekerjaannya bagus sesuai dengan RAP, maka akan kami buat namanya insentif sesuai dengan ketentuan. Boleh kita membuat insentif atau tunjangan. Kemudian sebaliknya, apabila pelaksanaan dari seluruh aparat tidak benar, maka akan kami keluarkan dari kepala dinas, kemudian bawahnya akan kami tulis, tolong KPK diperiksa orang ini. Makanya seluruh kebijakan apapun, bagaimana baiknya apapun, kalau pemimpinnya masih melakukan korupsi, tidak akan pernah baik seluruh kebijakan itu. Makanya kebijakan kami akan kami instruksikan, tidak ada yang korupsi di Pagaram ini. Inilah penghancur daripada sendi-sendi kehidupan masyarakat ini. Arti korupsi itu seperti kita lihat biasa, mengebor, berijing, ngecok proyek. Inilah kehancuran kita. Kami tidak akan melakukan itu. Janji dengan Tuhan dan kami pribadi tidak akan melakukan korupsi. Siapapun melakukan itu, maka kami sanksi sesuai ketentuan hukum. Ini akan kami lakukan. Kemudian satu lagi, tidak akan ada seperti yang selama ini terjadi, mengecok proyek, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini. Akhirnya masyarakat menjadi menderita. Makanya seluruh infrastruktur Pagaram hancur berleburan, termasuk alat peninjauan sawah. Terima kasih. Bapak Paslon bertanya, saya akan mempersilakan masing-masing paslon bertanya kepada seluruhnya. Jadi seperti ini. Paslon nomor 1 misalkan ya akan mengajukan satu pertanyaan untuk seluruh paslon. Pertanyaannya sama. Nanti paslon nomor 2 juga menanyakan hal yang sama dan akan dijawab oleh semua paslon. Ya. Ini untuk mengukur apakah kita sebagai paslon tahu akan permasalahan yang ada di Pagaram. Baik, kita mulai saja. Paslon nomor 1 sudah bisa cukup menghela nafas. Minum boleh Pak? Boleh, 2 pertanyaan. Tidak boleh, 1 aja Pak ya, nanti waktunya nggak cukup. Minum dulu Pak. Oke, kita mulai ya. Waktu bertanyanya singkat sekali, cuma 45 detik, itu pun akan diukur. Dan waktu menjawabnya 1 menit. Ya. Silakan Pak, mau berdiri juga boleh. Ya. Silakan Bapak bertanya. Pertanyaan ini akan dijawab oleh 5 paslon lainnya dan nanti akan saya beri giliran. Kepala daerah adalah pengambil kebijakan. Salah satunya kebijakan yang harus tidak dilakukan adalah tidak boleh korupsi. Pertanyaan saya, bagaimana untuk ilu ujung tahun setiap tahun rakyat menderita ini? Lo mana carinya pelengit ke ujung tahun? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya ya cukup bagus ini. Ilu ujung tahun. Dari visi misi kami sudah jelaskan tadi bahwa kami itu akan mempersiapkan stek kaldu itu, stek kopi, Bu Moderator, kami persiapkan itu untuk menghilangkan musim-musim yang ada di Pagaram, contohnya musim malik, musim ceklik, karena musim kopi juga, karena kita sama-sama ketahui musim kopi itu hanya terjadi sekitar 4 bulan dalam 1 tahun. Nah dari itu kami berharap memang stek ini akan terjadi di Kota Pagaram dan seluruh perkebunan masyarakat Kota Pagaram ini selesai dalam 5 tahun untuk di stek dan akhirnya tidak ada lagi masalah untuk di ujung tahun ini diceritakan oleh paslon nomor 1. Ada teman kan? Cukup, terima kasih. Lanjut ke paslon nomor 3, sudah siap? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui, masyarakat Pagaram adalah petani dan utamanya petani kopi. Kopi itu dihasilkan hanya 1 tahun sekali, sehingga kami sudah melaksanakan
dan akan meneruskan perencanaan tersebut adalah merupakan dengan intensifikasi dan diversifikasi. Artinya jangan hanya menanam satu jenis saja, harus ada tumpang sari atau dibagi-bagi, sehingga menunggu 1 tahun itu kita bisa menanam yang 3 bulanan, sehingga untuk kopi itu untuk hanya di ujung tahun saja. Terima kasih. Bisa ditambahkan? Mau ditambahkan silakan, masih ada waktu. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bagaimana untuk menghindari ujung tahun ya. Jadi apa yang disampaikan, kita juga untuk diversifikasi ini ada juga rotasi penanaman. Jadi kalau tadi sayur itu kita tidak tanam secara serentak, tapi berulang-ulang. Terima kasih. Ujung tahun. Yang pertama tadi kita harus merubah SDM dulu, masyarakat Kota Pagaralam ini dulu. Yang pertama. Yang kedua, penerapan hasil tanaman. Penetapan tanaman kubis. Oh benar ditetapkan kubis Pagaralam ini. Satu tanam kubis gagal. Akhirnya kelacak kukunya tadi. Kalau baca pola tanam itu kita atur per kelurahan. Ke depan, insya Allah ke depan yang kedua pengolahan hasil pertanian. Jadi kalau baca hasil pertanian tadi kita olah dalam kemas, jadi cabai, jadi tepung itu ke depan. Ya, terima kasih tambahan sosiologis. Yang berikutnya memberikan keterampilan di samping pertanian, home industri dan kegiatan yang lainnya, dan termasuk juga menjaga kestabilan harga. Terima kasih. Kami paslon nomor 5 untuk mengatasi musim kedelai, yaitu yang selalu terjadi di Kota Pagaralam ini, dengan membangun lembaga kontrol komoditi. Lembaga kontrol komoditi ini ialah kita mengatur berapa kebutuhan pasar, berapa yang harus kita produksi. Jadi masyarakat diberikan kesempatan bertanya gratis ataupun melalui media sosial atau melalui grup-grup IT. Seperti aku ambil contoh, misalnya tanaman cabai. Cabai ini kita sudah ketahui masyarakat Pagaralam ini punya karakter ikut-ikutan. Melihat seseorang itu menanam komoditi cabai, harganya mahal, menanam cabai semua, akhirnya banjir. Maka dengan lembaga ini, masyarakat kita berikan pencerdasan untuk menanam komoditi apa? Misalnya cabai, dari mana? Bertanya di kantor komoditi, Pak, saya mau tanam ini. Kita manfaatkan sumber daya manusia lokal di sini. Jadi pas ditanya, sebenarnya yang dikatakan pacak-pacak itu tanaman tahunan. Kalau tanaman bulanan itu belum termasuk. Sehingga untuk mengatasi pacak harus petani itu seperti tadi ada yang menyebut tepung sari, itu benar. Tetapi kita akan membina petani-petani ini. Saya sudah bekerja sama dengan seorang pengusaha ayam kampung, sehingga di bawah kopi-kopi itu bisa ditanam ayam kampung, dipelihara kampung ayam-ayam kampung, menghasilkan telur setiap hari bertelur. Di samping kita juga bisa menghasilkan dagingnya. Lambat laun kalau seluruh petani akan menanam itu, akan memelihara itu di kopi, ayam pramuka akan tergeser. Saya kira itu produk asli daerah yang harus kita lakukan. Mungkin ada yang tambahan. Selanjutnya mungkin kita percetakan, kalau irigasi sudah bagus ini percetakan kolam-kolam di tanaman. Baik, oke, 45 detik, lebih cepat lebih baik, silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk mengukur suatu kota itu kita ada namanya indeks kemajuan kota itu dari BPS. Dari BPS itu ada yang namanya IPM. IPM Kota Pagaralam ini terendah di antara 4 kota yang ada di Sumatera Selatan. Dan ada PDRB. PDRB itu Produk Domestik Regional Bruto itu juga terendah dalam 4 tahun ini 4,32%. Pertanyaan, cara meningkatkan IPM dan PDRB itu bagaimana apabila saudara-saudara sudah menjadi wali kota? Terima kasih. Oke, silakan nomor 1 untuk menjawab. Paslon nomor 1 siap. Terima kasih kepada paslon nomor 2. Untuk meningkatkan IPRD itu salah satunya kita
termasuk di bidang pertanian, termasuk di bidang distribusi, termasuk di bidang pariwisata, semua kita kelola. Dalam arti kata untuk di pariwisata yaitu aset-aset itu kita datang kembali, termasuk investor kita undang sehingga mendirikan hotel itu penambahannya. Demikianlah. Mau ditambahin lagi Pak? Enggak? Oke. Silakan paslon nomor 3 untuk menjawab pertanyaan paslon nomor 2. Baik, terima kasih. Bagaimana meningkatkan IPN tadi ya. Jadi dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa untuk Kota Paggaralam, untuk kota-kota memang terendah, tapi untuk seluruh Sumatera Selatan kita masih cukup tinggi, berada di level 8 ya, untuk seluruh Sumatera Selatan. Jadi dalam hal ini untuk meningkatkan IPN, kita juga harus meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian melek huruf dan kesehatan. Jadi dalam program kami ini sudah dituangkan bahwa idaman ini akan meningkatkan masalah kesehatan, kecerdasan, kemudian juga ada masalah ekonomi kerakyatan tadi. Nah, dengan meningkatnya ekonomi kerakyatan, sehingga ini akan berpengaruh juga terhadap pendidikan dan kesehatan, sehingga indeks pembangunan manusia akan dapat lebih tinggi. Baik, terima kasih. Paslon nomor 4 untuk menjawab pertanyaan paslon nomor 2. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami pasangan Mantap ini untuk peningkatan IPM, kami mempunyai beberapa program, yaitu yang pertama perluasan pemerataan pendidikan dulu, yang kedua meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga pendidik, yang ketiga meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan formal. Yang berikutnya untuk meningkatkan PDRB, di mana PDRB itu adalah pendapatan masyarakat bruto. Dalam hal ini kita harus kembali lagi melaksanakan misi kita dalam rangka untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui kemampuan dan potensi alam yang ada. Semuanya kita arahkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka peningkatan bruto. Dan hal ini tentunya harus diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah real. Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan pendapatan domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia itu melalui peningkatan pendapatan per kapita. Sekarang ini pendapatan per kapita ini senjang sekali. Ada yang pendapatannya tinggi sekali, tapi ada pendapatannya yang hanya di bawah 300.000, di bawah garis kemiskinan. Makanya belum tentu IPM yang bagus itu atau PDRB yang bagus itu pendapatan per kapitanya merata. Kalau dia senjang, ada yang tinggi, ada yang rendah sekali, itu yang harus dibenahi. Dengan apa membenahnya? Dengan menciptakan lapangan kerja. Kita buka lapangan kerja baru, kita hadirkan investor ke sini untuk membuka lapangan kerja. Kita prioritaskan masyarakat kita untuk bekerja di situ. Jangan dulu ngambil dari luar. Kalau mengharap PNS. Baik Bapak, terima kasih. Untuk meningkatkan satu IPM atau pendapatan bruto terutama ya. Pertama kita harus menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Itu yang paling pertama. Kedua, gali potensial daerah. Kita manfaatkan semaksimal mungkin sehingga pendapatan masyarakat akan menjadi meningkat sebenarnya. Itu ya yang paling pertama kita lakukan. Memang benar IPM itu belum tentu secara merata itu akan mempunyai ada pendapatan yang sangat tinggi, ada yang kurang. Untuk itu dengan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyak tadi secara otomatis pendapatan akan relatif merata. Jadi kita tingkatkan keamanan yang paling pokok. Bagaimana kita meningkatkan dengan aman tadi pendapatan penghasilan masyarakat atau tidak aman. Sudah itu aman. Mungkin ini ada kawan kita yang akan nanyakan terkait tentang pasal. Terima kasih Bapak. Silakan duduk.
bahwa Pagar Alam merupakan salah satu kota tujuan pariwisata di Indonesia. Bagaimana caranya kita untuk menjadi kota Pagar Alam ini merupakan pariwisata yang utama di Sumatera Selatan yang kita hubungkan dengan KSPN. KSPN Ibu bisa dijelaskan mungkin? KSPN itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah kawasan strategi pariwisata nasional. Oke, jelas pertanyaan Bapak-bapak? Jadi kita untuk mendukung atau menciptakan kawasan wisata yang betul-betul lengkap, ya harus lengkap, jangan setengah-setengah kita membangun. Kalau suatu unggulan kita adalah tempat wisata air terjun misalnya, kita harus menyiapkan sarana prasarana yang lengkap, baik itu sarana tempat kita parkir, tempat warung, musola, wisata, WC umum, dan dilengkapi infrastruktur serta wisata penunjang di sekelilingnya. Itu sebenarnya yang harus dilengkapkan. Kalau itu sudah lengkap baru kita jual ke luar. Kalau belum lengkap jangan, lengkapi dulu. Saya kira itu yang dapat menjelaskan. Mau ditambah Pak? Enggak, cukup. Silakan sekarang giliran paslon nomor 5 untuk menjawab. Karena dimulai dari nomor 6 kita maka akan angkut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagar Alam ini potensi wisatanya yang bagus itu wisata gunung, udaranya sejuk, ada perkebunan tehnya di sini. Jadi kita harus pilih pariwisata apa yang bisa menghadirkan orang banyak di Kota Pagar Alam ini. Misalnya barangkali kalau Agim itu ada wisata Islami. Ada lagi barangkali kita bisa ciptakan wisata pendidikan. Kita buat pendidikan, pusat pendidikan di sini, atau pusat pendidikan STBDN wilayah Sumbangsen misalnya, atau wilayah apa? Karena kota kita ini sejuk untuk jadi kota pelajar itu bagus sekali. Kalau di Jakarta. Terima kasih Bapak, silakan duduk. Baik, berikutnya paslon nomor 4 untuk menjawab pertanyaan paslon nomor 3. Terima kasih. Kita tahu persis bahwa wisata untuk Kota Pagar Alam adalah dari potensi alam maupun potensi budaya adalah merupakan wisata yang unggul di Provinsi Sumatera Selatan dari segi sektor potensi. Oleh karena itu kami punya langkah-langkah menjadi tujuan wisata tingkat provinsi. Yang pertama, melakukan perlindungan kekayaan budaya dan seni daerah. Yang berikutnya mengembangkan SDM dan industri pariwisata yang kreatif serta inovatif berdasarkan nilai-nilai budaya kearifan lokal. Dan berikutnya mengembangkan kemitraan dan pemasaran pariwisata. Dan termasuk juga informasi dalam hal ini informasi wisata untuk ke tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional. Dan berikutnya mencari para investor supaya dapat membangun wisata di Pagar Alam ini menjadi wisata ukuran provinsi dan sekaligus ke tingkat nasional dan internasional. Terima kasih. Oke, cukup ya. Oke, silakan sekarang paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan paslon nomor 3. Baik, terima kasih. Bahwa betul kita selalu menganggarkan untuk pariwisata ini dari tahun ke tahun dan sampai saat ini kita masih gagal mendatangkan para pelancong ke Pagar Alam. Untuk itu ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam rangka ini. Yang pertama yaitu akses ke Pagar Alam yang harus kita perlancar. Ini yang pertama. Terus yang kedua, faktor dukungan masyarakat untuk bisa menerima orang luar datang ke Pagar Alam. Di samping itu, wisata ini kita juga berharap kepada masyarakat yang ada di Pagar Alam itu sendiri. Dengan cara apa? Kita harus sama dengan daerah lain ya, kita harus menerapkan 5 hari kerja. Dengan 5 hari kerja kita ada libur 2 hari, Sabtu Minggu. Dengan harapan 2 hari libur ada 1 hari yang digunakan oleh keluarga-keluarga itu untuk berpariwisata. Di samping itu kita sama tadi sudah kita jelaskan bahwa kita harus meningkatkan infrastruktur itu sesuai dengan kalau bahasa anak-anak sekarang itu zaman now. Jadi kita harus mengikuti perkembangan. Betul yang kita andalkan adalah pariwisata alam, tapi pariwisata alam itu juga bisa kita sesuaikan dengan kondisi. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya paslon nomor 1 untuk menjawab paslon nomor 3. Jadi Pagar Alam ini seti zaman ini puyang pada ibu. Memanglah wisata elok, lah cerah alam.
Tapi tanpa kebijakan pemerintah terlebih dahulu, dipacak jadikan andalan. Lo mau mengpacak wisata itu datang. Karena wisata itu identik dengan kemewahan. Maka dia kalau datang, ilui jalan, transport ilui. Kalau di jalan pusat, kerjasama dengan pusat itu. Kalau dalam keadaan darurat, kepala wilayah adalah penanggung jawab di daerahnya. Jadi kalau kondisi darurat, lo jambat berlebihkan, pacak jambikan kudai, ada dalam bencana dan lain-lain. Baru ditusulkan ke pusat, setelah buat perintah acara. Kemudian ilui badan tidur, datangkan investor ke buat hotel, jangan dihambat izin segala macam. Kemudian buatkan rumah makan di setiap wisata ini, gratiskah ke daerah pedagang, tapi bayar pajak 10% dari penjualan. Itu mungkin pajak di andalan. Amus kami pajak sedi zaman ini madal, dan sekali lagi tidak dikorupsikan kebijakan itu sampai ke rakyat. Terima kasih. Hanya kami menyampaikan pertanyaan. Banyak yang bisa kita gali dari Kota Pagar Alam, potensi dan kekayaan yang bisa menjadi unggulan. Yang saya ingin tanyakan, langkah operasional apa yang konkret akan Anda lakukan untuk mengangkat keunggulan lokal yang ada di Kota Pagar Alam ini? Terima kasih. Jadi untuk kearifan lokal itu mengkepacak kita menjadi andalan masyarakat, semoga mesti kita punya kebijakan. Salah satunya kita mayoritas petani. Makanya untuk mensejahterakan petani itu maka pacak muncul di permukaan, mesti kita ambil kebijakan. Kebijakan kami pertama adalah kami membuat lembaga namanya koperasi milik pemerintah daerah. Kemudian Kuajong dia membuat balai pelatihan pertanian dan kerajinan. Kemudian aku berikan bantuan dari APBD, pinjaman tanpa modal dan tanpa jaminan. Kemudian kita bina di petani di kerajinan, kalau yang belinya siapa? Yang belinya adalah koperasi milik pemerintah daerah. Kita buat kebijakan baru bahwa petani dan kerajinan tidak boleh dirugikan, harus diuntungkan 10%. Kita buat perwali atau 20%, maka ini di ujung tahun. Itu pertanyaan, jawabannya. Yang ke berikutnya kopi, maka pajak jadi kearifan lokal itu buat kebijakan pula namanya dana talangan. Mungkin Pak Edrianto pernah dengar itu. Dana talangan ini kita masukkan ke boleh ke dinas koperasi, boleh ke dinas tahan pangan. Aduh, terima kasih. Terima kasih Bapak. Seneng ya kalau paslonnya semangat kayak gini ya. Oke. Siapa yang siap untuk menjawab pertanyaan paslon nomor 4? Oke, paslon nomor 2 silakan. Ya, terima kasih. Jadi dari pertanyaan langkah operasional apa untuk mengangkat keunggulan. Jadi sama seperti kearifan lokal tadi pertanian kita itu pertama kopi. Tadi kopi kita sudah jelaskan masalah stek dalam 5 tahun. Nah, jadi kami akan konsen terhadap sayur mayur. Sayur mayur itu peningkatan kualitas lagi hasil pertanian. Bagaimana cara kita meningkatkan hasil pertanian itu? Karena tadi teori pasarnya semakin banyak barang yang beredar itu menurunkan harga pasar. Nah, bagaimana itu? Jadi kita akan membuatkan rumah-rumah percontohan. Rumah-rumah percontohan kalau seumpama di Dempo Utara itu pantasnya menanam apa, di Dempo Tengah itu menanam apa, di Dempo Selatan menanam apa. Jadi tidak ada penumpukan, tidak ada over dari produksi suatu hasil dari pertanian itu yang akan menjatuhkan harga di Kota Pagar Alam. Itu yang kami unggulkan untuk mengangkat keunggulan-keunggulan dari pertanian Kota Pagar Alam yang bersifat kearifan lokal. Ya, habis waktunya. Silakan. Selanjutnya siapa yang akan menjawab? Ibu Ida, silakan. Baik, sorry, paslon nomor 3. Iya. Tadi pertanyaan dari pasangan nomor 4 masalah bagaimana mengangkat untuk unggulan Pagar Alam. Unggulan ini kalau menurut kami ada 2, 1 agribisnis, 2 kepariwisataan. Kami mengambil pariwisata. Pariwisata ini akan banyak sekali mendapat biaya apabila kita mempunyai suatu kebijakan yang disusun dari perencanaan yang disebut dengan RIPDA, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, yang kemudian dinaikkan menjadi Raperda. Apabila sudah menjadi Perda, ini dana dari pusat, dana dari provinsi, maupun dana lokal kita juga bisa, karena kita mempunyai payung hukum untuk mengangkat unggulan yang ada di Kota Pagar Alam. Mau ditambahin Pak? Cukup. Oke, baik. Selanjutnya paslon nomor 5 sudah bersiap menjawab pegang mic. Ya, silakan. Baiklah, kami pasangan nomor 5. Untuk mengangkat kearifan lokal ialah kita menumbuhkan industri.
mulai dari industri rumah tangga sampai industri besar, yaitu kita mengundang investor atau kita sendiri nanti yang akan menjadi investor di dalam kota kita ini. Contoh, produk itu akan laku dijual di pasar jika beberapa kriteria terpenuhi. Yang pertama, diuji di laboratorium seperti kopi. Kandungan dalam kopi itu apa-apa, izin untuk kesehatan apa, kemudian yang paling penting adalah kemasan. Kita kadang melihat kopi kapal api, itu bungkus yang bagus, isi mungkin sama bersumber dari Kota Pagaralam. Begitupun yang lain-lain. Terima kasih. Baik, giliran paslon nomor 6 untuk menjawab. Potensi unggulan yang sebenarnya di Kota Pagaralam ini sebenarnya ada sebenarnya, karena kota juga kita bisa menjadi unggulan, pusat kota juga menjadi unggulan. Kalau kita tata dengan benar, dibuat PD pasar di situ menjadi pusat bisnis untuk diangkat menjadi peluang. Yang kedua adalah wisata alam. Wisata itu banyak sekali sebenarnya yang kita ini kan di sini termasuk bendungan dan danau-danau yang besar. Itu bisa kalau kita danau-danau atau bendungan kita angkat menjadi wisata perikanan. Insya Allah Kota Pagaralam akan menghasilkan yang banyak kalau kita buat keramba yang bagus. Yang berikutnya tadi harus kita angkat. Tadi dulu harus kita benari dulu. Proses kita benari supaya mendapatkan kualitas hasil tadi yang maksimal, mendapatkan harga yang mahal. Ketiga adalah hilirisasi yang harus tapi harus disiapkan oleh pemerintah. Saya kira itu 3 unggulan ini yang harus kita maksimalkan di Kota Pagaralam. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh paslon, kita ini potensi pertanian sangat tinggi. Air banyak di Pagaralam, tapi sampai sekarang beras kita masih impor. Pagaralam masih impor dari luar kota, padahal air banyak di sini, bisa cocok tanam. Nah, barangkali ini ada solusi, ada jalan keluar supaya potensi yang ada ini tidak kontradiktif dengan impor kita dari luar kota, utamanya beras misalnya dan yang lain. Coba Pak, iya, jelas ya semuanya? Jelas semua pertanyaannya? Enggak? Kurang nyimak? Kurang nyimak, baik. Bolehlah diulang lagi Pak. Langsung straight to the point aja Pak. Apa pertanyaannya? Terima kasih. Sebetulnya ini arahnya memang ke nomor 6 sebetulnya. Tadi petaninya 80% saya catat. Tapi yang jadi pikiran saya, kita Pak, to the point aja Pak. Apa kita masih pertanyaannya? impor beras. Mengapa Kita masih impor beras sementara air kita berlimpah? Ya. Begitu? Ya. Oke. Sudah kita ketahui potensinya 80% tadi. Oke. Jelas ya? Baik. Silakan. Nomor 6 mau jawab duluan, silakan. Kita sebagian besar coba dilihat sekarang posisinya. Kenapa kita harus meningkatkan antara kedua petani? Karena yang lebih besar adalah petani untuk sayur mayur dan kopi. Sementara padi tadi kenapa kita impor? Sebenarnya kesalahan kita sebenarnya ya. Sawah yang sudah ada tidak ada pengairan. Pengairan yang runtuh-runtuh tadi tidak pernah dibenahi. Dibenahi pun hanya sebentar hancur. Sehingga sawah yang sudah jadi ini menjadi alih fungsi, sawah yang baru belum dicetak. Itu kesalahan kita. Ke depan harus kita cetak itu. Irigasi yang kita utamakan khusus untuk petani. Saya kira itu. Baik, terima kasih paslon nomor 6. Sekarang giliran paslon siapa yang mau menjawab duluan? Paslon nomor 2 tadi saya sudah lihat dulu. Waspada beras ya. Jadi ini yang menjadi prioritas dari paslon nomor 2. Bagaimana nanti kita harus memperbaiki irigasi-irigasi yang ada. Sampai saat ini memang masih banyak irigasi-irigasi kita itu yang rusak, seperti air Jemain dan ada di Pagarden juga. Sehingga apa tadi bilang oleh paslon nomor 6, lahan sawah yang seharusnya untuk sawah itu dialih fungsi menjadi kebun karena tidak ada air. Ini prioritas. Jadi yang paling penting adalah irigasi. Kalau irigasinya jalan, sawah-sawah yang ada kita bisa maksimalkan dan kita bisa mencetak
sawah baru. Jadi sekali lagi, irigasi yang rusak kita perbaiki dan kita maksimalkan irigasi sekunder yang ada di Kota Pagaralam. Terima kasih. Oke, mau ditambah lagi enggak? 7 detik? Tidak? Oke, cukup. Tadi saya lihat paslon nomor 1 sudah ngangkat tangan duluan. Silakan. Sederhana jawaban aja. Maka jemaah kita dipacak dalam artian ini melibas keluar ilui sawah. Ini namanya kebijakan. Tapi jangan dikorupsikan, jangan dicoy sawah ni begini loh. Dan kedua, pinjami bibit ni loh. Setelah dipinjami, bimbing disertani. Makanya dibuat lembaga koperasi milik pemerintah daerah. Amu dijual beli, patok keuntungan. Minimal kalau dia menghasilkan yang cukup, 20% keuntungan oleh petani. Itu mengkepacak beras kita di beli keluar. Anda dibimbing, itulah tugas pemerintah. Ada namanya dinas pertanian, nek ngilui padi tadi. Ada namanya dinas PU, ngilui air. Ani kau muka jangan dicok, sampai tidak dicok sini. Mengkilo. Terima kasih. Bapak, tolong jaga irama jantungnya. Ya, cukup menarik. Ini untuk meningkatkan pertanian kita dan tidak ikut keras. Kami pasangan mantap. Yang pertama kan menciptakan kondisi infrastruktur yang layak dan memadai dulu. Yang kedua, meningkatkan jalan usaha tani dan produksi. Yang ketiga, mengoptimalkan jaringan irigasi tersier. Yang ketiga, pemerataan alat-alat mesin pertanian dan menggabungkan kelompok tani. Yang keempat, pengembangan sawah baru melalui program cetak sawah. Yang kelima, pengawasan tersedianya pupuk di setiap kelurahan sampai ke masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau ditambah Pak? Enggak cukup. Oke, selanjutnya paslon nomor 3, saya lihat sudah pegang mic. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan sudah menjawab semua tadi akan, namun untuk pasangan nomor 3 bukan akan, tapi sudah dilaksanakan. Jadi saat ini sudah dibangun sebuah bendungan dengan biaya 273 miliar bantuan langsung dari pusat. Nah, ini akan dilaksanakan, kemudian akan dibuat saluran-saluran primer, sekunder dan tersier, kemudian akan dicetak lebih kurang 3.000 hektar sawah, sehingga masalah beras itu akan bukan jadi permasalahan lagi di Pak Farid, dan mungkin kita akan surplus beras dan akan membagi ke daerah-daerah lain. Jadi kita jual ke daerah lain. Kemudian di tahun 2018 ini kita juga dapat bantuan bibit sebanyak 4 ton bibit padi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Paslon nomor 5 dilihat. Jangan memang kita ini debat tapi tidak boleh jawab. Nah, ini yang hebatnya kita di sini. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi kita bicara tentang perekonomian, tentang kesejahteraan dan lain-lain. Kami hanya kurang puas tadi terhadap bagaimana kita menginginkan memberantas tadi korupsi tadi. Soalnya tadi jangan kita ambil pink, jangan kami ini. Tapi bagaimana supaya kita tuntas betul-betul untuk menanggulangi korupsi? Saya kira itu aja. Kalau yang bertanya yang lain-lain nanti banyak yang tersinggung. Saya kira itu. Enggak, Bapak sekarang biar bertanya kan? Iya, apa pertanyaannya? Jadi langkah-langkah yang akan diambil tentang korupsi, kita tahu bahwa seluruh bau korupsi itu termasuk pipi di seluruh proyek itu, hampir seluruh pemborong itu harus ada pipi. Nah, apakah paslon lain setuju cara pencegahan korupsi? Dan kita umumkan di koran bahwa siapapun pemenangnya mulai saat bisa diulang pertanyaannya, nggak apa-apa. Langsung to the point aja Pak. Bagaimana, apa tadi? Bagaimana kita memberantas korupsi secara tuntas, ya, baik dari hulu sampai ke hilir. Saya kira itu aja. Oke. Bagaimana memberantas korupsi secara tuntas dari hulu ke hilir? Siapa menjawab duluan? Nomor 4, silakan. Terima kasih. Memang korupsi itu merupakan suatu tindakan yang punya aspek sangat berbahaya bagi perekonomian maupun bagi mental bangsa dan negara ini. Kami terutama pasal nomor 4 untuk memberantas korupsi secara keseluruhan, kami akan melaksanakan pertama memberikan pendidikan kepada seluruh aparatur bekerjasama dengan sektor
Direktorat, dengan BPK, dengan BPKP, kepolisian, dan kejaksaan untuk memberikan arahan supaya tidak melaksanakan korupsi. Dan berikutnya diawali dari kami dulu, diawali dari pemimpin dulu, pemimpin mengawalinya dan dilaksanakan MOU dengan pihak-pihak tadi, dan berikutnya diawali dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya supaya tidak terjadi pelaksanaan korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor 5 sudah bersiap. Silakan. Baiklah, kita akan membuat langkah-langkah supaya ke depan tidak terjadi lagi korupsi. Korupsi itu simpel, kita awali dari diri kita sendiri. Kalau diri kita tersendiri sudah kita tanamkan, mengingat kebutuhan juga banyak kekurangan-kekurangan, akhirnya kadang orang itu berpikir yang kurang sehat. Pada prinsipnya kita sebagai pemimpin ialah mengelola anggaran. Tata kelola keuangan itu kita kelola dengan sebaik-baiknya, kita lakukan pengawasan seteliti-telitinya. Insya Allah tidak akan terjadi korupsi. Dimulai dari kita sendiri, baru kita kembangkan ke kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Korupsi ini ada dua, Pak. Ada korupsi karena butuh, ada korupsi karena serakah. Kalau yang serakah ini harus dihukum berat. Tapi kalau yang butuh ini. Terima kasih Bapak. Baik, giliran paslon berapa lagi mau langsung jawab? 2 lagi, silakan. Baik, terima kasih. Jadi menurut kami yang paling efektif untuk mencegah korupsi adalah transparansi. Jadi transparansi anggaran. Anggaran itu harus kita benar-benar dibuka seluas-luasnya. Karena banyak sekali masyarakat dan kita juga yang ada di sekitar itu tidak paham sebenarnya Pagar Alam itu berapa anggarannya. Pagar Alam punya uang kurang lebih 700 sampai 800 miliar. Nah ini yang paling penting sebenarnya, transparansi anggaran, dan semua orang bisa melihat itu. Digunakan untuk apa saja dana tersebut. Nah kalau itu kita lakukan, masyarakat bisa menilai apakah uang sebanyak itu betul bermanfaat untuk masyarakat. Apakah misalkan sebuah proyek itu sesuai dengan apa yang diperuntukkan untuk proyek tersebut. Jadi dengan transparansi harapannya kita bisa mencegah itu semua. Dan tentunya kita dengan Forkompimda juga bekerja sama karena di sana ada kepolisian, ada kejaksaan, kita bisa untuk saling minta bantu, saling untuk diawasi dan bekerja sama. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Berikutnya giliran paslon nomor 1 mau jawab, silakan. Terima kasih. Jadi kalau kita memang nak berantas korupsi, bisa dimainnya inilah. Mulai dari pilkada ini, hentikan membeli pala 200-300 itu, hentikan. Mulai dari sekarang ini. Dan aku minta seluruh masyarakat, seluruh aparat, karena masyarakat kita belum rasional, jangan nak dijawab elok itu. Dan seluruh masyarakat termasuk penanggung jawab pengamanan, tangkap yang melakukan money politik itu pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, maka kita tidak korupsi, pemimpin yang gudai. Hentikan ajung pegawai dicuri 50%, kepala dinas kadangan 20%, Pipro 2,5%, panitia 1,5%, pengawas 1,5%, nak naik ke dewan nak minta plus 10%. Kalau aku jadi wali kota, terbuang plus nak minta, jamin itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, giliran paslon nomor 3 menjawab. Baik, masalah korupsi. Masalah korupsi ini ada 2 yang banyak sekarang di Indonesia. 1, unsur kesengajaan. 2, karena ketidaktahuan. Apa langkahnya? Tentunya adalah mengetahui betul seperti apa prosesnya. Kemudian juga yang lebih baik tindakannya adalah pencegahan. Artinya ada pengawas internal yang selalu mengingatkan. Kemudian juga ada pelatihan supaya bisa bekerja yang baik dan betul, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kalaupun itu masih salah, berikan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan kesalahannya. Mau tambahin Pak? Cukup? Baik. Dengan demikian maka berakhirlah segmen 4 yang lumayan melelahkan. Bertanya. Mekanismenya beda lagi. Waktu bertanya nanti dari masing-masing paslon 30 detik.
waktu menjawab 1 menit, memberi tanggapan 1 menit. Dari manakah pertanyaan itu akan diawali? Saya akan mengambil undian yang ada di depan saya. Bisa tolong dibantu? Kayak lagi door prize. Yang akan bertanya terlebih dahulu adalah paslon nomor 4. Ya. Kepada siapa? Terserah kepada siapa. Ya, terserah kepada siapa. Ya. Tanya 30 detik, waktu menjawab 1 menit paslon nomor 2, dan kemudian boleh memberikan tanggapan lagi paslon nomor 4-nya. Jelas ya? Oke. Kita Terima kasih. Kita tahu bahwa anggaran kita sangat terbatas dan sangat membutuhkan dana untuk membangun daerah kita. Pertanyaan kami, bagaimana paslon nomor 2 bila nanti mendapatkan amanah mengelola anggaran dan kebijakan anggaran yang akan Anda jalankan mengingat keterbatasan dan kekurangan masing. jelas ya pertanyaannya, Pak? Jelas? Oke. Silakan. Satu menit menjawab dan 1 menit kemudian nanti bisa nimpalin lagi. Baik, terima kasih. Sama-sama kita paham bahwa anggaran Kota Pagaralam itu sangat kecil kalau kita lihat dari angka. Tapi apabila kita tepat sasaran, insya Allah ini akan bermanfaat bagi masyarakat Kota Pagaralam. Makanya kami dari paslon nomor 2 membuat program yang sangat-sangat sederhana. Tadi sama-sama kita sudah dengar. Yang paling penting itu adalah benar-benar bisa bermanfaat buat masyarakat. Misalkan kalau di Pagaralam sama-sama kita lihat 18 tahun Pagaralam ini berpisah dari lahan. Tapi coba semua kita lihat akses-akses jalur pertanian, masih banyak alat transportasi motor itu menggunakan rantai karena tidak mampu untuk menaiki tanjakan-tanjakan yang ada untuk mereka menuju ke jalur pertanian. Maka dari itu kami dari paslon nomor 2 memprioritaskan jalan akses pertanian itu menjadi prioritas. Kita tidak akan mengaspal jalan yang sudah diaspal seperti yang sekarang ada. Sama kita pahami, misalkan jalan gunung, jalan aspal yang begitu bagus kita aspal lagi dengan anggaran yang begitu besar. Dan insya Allah Alphard tidak akan melakukan itu. Karena Alpan tahu apa yang dilakukan nanti. Iya, silakan ditanggapi paslon nomor 4. Tidak, kami tidak akan mengetahui, kami cukup puas atas jawabannya. Terima kasih. Oh, oke, baik, terima kasih, tepuk tangan. Silakan paslon nomor 6. Paslon nomor 6 akan bertanya kepada paslon nomor 1. Silakan. Banyak sekali program-program, terutama nak bantu kelurahan 1 miliar, nak bantu lagi ini setiap anggaran itu. Kalau kita ada 84 desa tadi 1 miliar, 84 miliar. Dari manakah duit itu? Sementara PAD kita cuma berapa? Terima kasih. Baik, sebentar Bapak, waktu belum dimulai. Ya, silakan. Kami setiap bicara tentu kami punya data. APBD Kota Pagaralam kami lihat dari 2017 lebih kurang 800 miliar. Lebih kurang itu. Bagaimana cara kami untuk menganggarkan satu desa 1 miliar? Kalau kita anggarkan, karena kita praktek di lapangan tetap desa Pagaralam ini, belum jadi kota, praktek di lapangan. Satu desa 1 miliar, kalau kami baru 83 desa. Dari satu desa itu untuk fasilitas rakyat, pertama 200 untuk masjid. Untuk pemeliharaan masjid, biar masjid ini menjadi sejahtera. Jadi bukan cuma Pagaralam, cuma wacana Islami. Kemudian 200 juta untuk pemuda dan karang taruna.
Kita buatkan lapangan bola voli, lapangan bola tangkis, lapangan badminton beserta alatnya setiap desa. Kemudian 200 untuk tenda, karena kita butuh tenda dan gotong royong setiap orang sedekah masih dibutuhkan ini. Cukup 1 tahun anggaran 200 juta ini. 200 juta untuk jalan yang belum terkapar. 200 juta untuk drainase atau siring dusun, sekalian untuk tong sampah. Terima kasih. Baik, ada yang mau ditanggapi? Diprogramkan oleh pemerintah daerah adalah PAD, itu bebas. Sementara anggaran desa tidak dapat kita di sini. Karena apa? Ya, karena kita bukan desa. Yang berikutnya lagi, dana-dana yang dari anggaran dari pusat sudah dilaksanakan, sudah diprogramkan untuk belanja langsung mendekati 400 miliar. 2017 ini adalah cuma 507 miliar Kota Pagaralaman. Ditambah PAD, kalau ada PAD, ditambah DAK. Itu DAK sudah diprogramkan dan pusat sudah konsultasikan, tidak bisa dimana-manakan. Untuk itu yang bebas hanya 8,2 miliar PAD kita. Dari manakah kita mendapatkan 84 miliar? Jadi hitungan itu karena Pagaralaman tidak mendapat uang desa, makanya kita harus anggarkan untuk kesejahteraan desa. Maaf, tadi waktunya sudah habis. Jadi nanti ada sesi untuk bertanya balik. Ya, silakan. Tolong jaga ketertiban. Ya, lanjut. Cuma ada tanggapan sekali dan setelah itu tidak ada lagi. Oke, 5 bertanya kepada 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati paslon nomor 0, mohon maaf anggotanya. Kita punya rencana muluk-muluk. Ini begini. Tapi kalau ada tamu, Pak, ada tamu dari luar berwisata ke sini, mobilnya dibobol maling, Pak. Terus ada pauk kita ikanlah sudah tinggal panen, tahu dipupus juga pula, Pak. Maling semua lagi. Ada pasaran Sudah cukup. Apa pertanyaannya? Bagaimana keamanan? Ya. Jaminan keamanan. Ya, silakan. Jadi sebenarnya kami nomor 6 itu sudah ada program. Di nomor 1 kami untuk keamanan. Nomor 1 bekerja sama dengan kepolisian, karena kepolisian sekarang mungkin masih 1 berbanding 750, tapi masih sangat kurang. Sehingga setiap RT kita mendirikan 2 keamanan. Kalikan 457 RT. Ditambah tempat-tempat wisata saya kelompokkan menjadi 500 tempat. 500 tempat kali 2 orang, berarti ada 1000 tenaga kerja kita akan terserap di sini dengan gaji minimal 1 juta. Berarti 1 miliar dalam 1 tahun, kalikan 12 miliar. Dan mana asal duitnya? Efisiensi belanja langsung. Duit 12 miliar itu. Dan 1 miliar berkeliling di Kota Pagaralaman ini setiap bulan. Perekonomian itu akan meningkat, keamanan itu meningkat, kesejahteraan relatif meningkat. Saya kira itu aja, Bapak Presiden. Mau ditanggapi? Silakan menanggapi. Enggak. Oke. Saya kasih waktu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pagaralaman sebagai kota agribisnis tentunya lebih mensidikan hasil-hasil pertanian. Nah, namun permasalahan selama ini masalah fluktuasi harga sayur mayur atau hortikultura. Untuk itu apa strategi pasangan nomor 5 agar peningkatan pendapatan masyarakat petaninya jelas? Oke, silakan. Terima kasih dari paslon nomor 3. Kami akan mencoba dari permasalahan kita carikan solusi. Kita ketahui Pagaralaman memang daerah agrobisnis. Di sini selama ini kurangnya kontrol sehingga harga kita tidak pernah stabil. Kita tidak memperhatikan berapa sumber penghasilan, berapa pasar yang butuh.
Maka dari ini butuh lembaga kontrol. Kita ambil contoh lembaga kontrol adalah mengawasi beberapa komoditi biar ke depan tidak terjadi lagi banjir di pasar. Karena pasar kita ambil contoh misalnya kebutuhan cabai. Ada berapa daerah yang membutuhkan cabai dari Pagaralam? Ada Padang, Lahad, lain-lain sampai ke pasar induk Jakarta. Ini harus dikontrol sehingga kebutuhan pasar dengan produksi itu akan tercipta. Demikian. Ya. Baik, mau ditanggapi lagi? Ya. Oke. Nomor 3 nggak akan menanggapi? Ya. Oke. Baik. Sekarang giliran paslon nomor 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada kepada nomor 3. Oke. Silakan. Terima kasih. Ya, setiap periode itu kan ada unggulan setiap kita menjabat itu. Kebetulan ini paslon nomor 3 ini kan petahana. Nah, sekarang kami tanyakan, salah satu program unggulan itu kan tahun jamak. Ada tahun jamak Lingkar Timur waktu petahana duduk itu tidak terrealisasi. Nah, ini yang kami tanyakan, kenapa program unggulan daripada petahana sendiri tidak terrealisasi? Apakah ini salah perencanaan? Apakah bagaimana? Terima kasih. Baik, silakan menjawab. Baik, terima kasih. Mengenai Lingkar Timur, kita rencanakan adalah menggunakan tahun jamak dengan menggunakan APBD. Ketika APBD tersebut tercukupi. Namun seperti kita lihat, 3 tahun terakhir, mulai tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, kita mengalami defisit nasional, yang istilah nasionalnya penyelarasan anggaran. Begitu. Terima kasih. Mau ditanggapi lagi? Sebentar. Ya, mulai. Silakan. Kalau mau menanggapi. Baik, terima kasih. Betul, tahun jamak itu menjadi prioritas dan tadi dikatakan bahwa APBD yang tidak cukup. Tapi menjadi pertanyaan kepada kami bahwa di Lingkar itu saya tahu persisnya di mana. Tapi ada kalau nggak salah bantuan gubernur. Dana bantuan gubernur itu dibuat jembatan dan sampai sekarang jembatan itu setahu saya juga belum bisa digunakan. Nah, ini menjadi pertanyaan menurut kami. Tadinya tahun jamak yang harusnya dengan APBD pembangunan, tapi kenapa bisa masuk dana bantu ke sana? Ini pertanyaan untuk kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu, mohon maaf waktunya sudah habis karena sudah memang begitu aturannya. Ya, terima kasih. Kita kepada paslon nomor 1 ya untuk bertanya. Ya, tentu bertanya kepada nomor 4. Terima kasih. Jadi wali kota dan wakil wali kota itu adalah satu paket pengambilan dalam kebijakan, satu paket perlu kami ingat untuk mensejahterakan rakyat. Nah, aku ngina rumah sakit sampai menegi jum kita tahu nak obat ini dokter spesialis. Bila beranak berini ke Palembang ke obat karena di Pagaralam dia dokter spesialis. Kemudian ayah sawah kering dalam ini di Pagaralam. Itu contoh dulu. Nah, pertanyaan aku. Sebentar Pak, diulang lagi aja. Oke, pertanyaan nomor 4. Karena jargonnya mantapkan, apakah inilah yang dimantapkan? Terima kasih. Apa yang akan dimantapkan oleh paslon nomor 4? Silakan. Jadi terima kasih, karena memang benar di program kami kan ada menunjukkan masyarakat Pagaralam yang sehat, cerdas, sedang menjajah bisnis, sedang mengembangkan perusahaan, dan insya Allah program kami ini tetap menjalan ke hati ini. Asa benar ini. Benar tak? Nah itu kan kita belum keluar program ini, memang ilok galu, bagus galu program ini. Gua belum tahu siapa yang kejalan program ini. Terima kasih. Ya, silakan ditanggapi. Jadi wali kota itu satu paket. Ketika dia gagal dalam untuk mengambil kebijakan, dua-duanya gagal. Dia pilih istilah mau punya wali kota, baik baca dia pilih itu. Karena satu paket. Terima kasih. Baik, sudah waktunya sudah habis untuk semua. Dengan demikian maka berakhir kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak ini.
Kita segera memasuki babak terakhir segmen 6 yaitu closing statement. Closing statement. Maka akan saya berikan kesempatan kepada setiap paslon untuk memberikan statement pamungkas selama 1,5 menit. Tidak secara berurutan saya akan tunjuk, karena kalau saya persilakan nomor 1 nanti Bapak belum sempat untuk mengambil nafas. Ya, tolong pikirkan closing statement yang paling menarik apa sehingga bisa menambah konstituen. Bun Febri yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman. Rukun iman adalah takdir. Insya Allah Bun Febri akan ditakdirkan menjadi pemimpin Kota Pagaralam dengan amanah, sebagai pemimpin yang amanah. Untuk itu tolong dicoblos nomor 6. Silakan tepuk tangan. Dan saya juga mengajak ada belum closing tutup. Silakan 1,5 menit. Kalau memang nak ngikut takdir ilo, nomor 6 itu nomor takdir yang baik. Dan aku anak nomor 6 takdir ilo. Jadi aku ngajak seluruh masyarakat Pagaralam, ikutlah yang takdir ilo. Nomor 6 yang paling, coblos nomor 6. Oke? Baik, silakan singkat ya, padat. Sekarang kita pada. Baik, terima kasih. Ada waktu 1,5 menit. Mungkin masyarakat Pagaralam sudah sering melihat kata-kata kerja keras, kerja cerdas untuk Pagaralam maju. Kerja keras ini adalah karakter masyarakat Pagaralam. Karena sama-sama kita ketahui, hampir setiap hari kita lihat pagi hari BBM kita, nenek kita pergi ke sawah tersebut. Kadang-kadang menumpai keluarga di depan begili anak-anak, di belakang ngambil ginjal pula pergi ke kebun. Hanya kalau kita nak jadi tahun-tahun dulu, jadi tahun 80-an sampai ini, harap kehidupan kita masih belum terlalu berubah. Karena ada satu peran dulu, yaitu kerja cerdas. Nah, sedangkan kerja cerdas ini bukan peran daripada masyarakat, tapi ini adalah peran pemerintah menurut kami. Maka dari itu kami ambil peran kerja keras itu untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Kota Pagaralam. Dari situ kami membuat program unggulan, yaitu yang paling pertama adalah pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Itu yang kami coba tawarkan kepada masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih maju. Alfa 2, Alfa menang. Terima kasih. Itu yang kita tawarkan. Baik, terima kasih paslon nomor 2. Baiklah, kami pasangan NS Mantap nomor urut 4. Berharap kepada masyarakat untuk dapat bersama kami memajukan Kota Pagaralam yang kita cintai ini. Tentunya hal ini dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki kepentingan dan dapat bahu-membahu turut serta dalam melaksanakan program pemerintah yang ada dalam visi kami, yaitu Pagaralam Mantap. Insya Allah kami diberikan amanah memimpin Kota Pagaralam, maka kami selaku pemerintah senantiasa bersifat mendorong segala sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat Kota Pagaralam pada khususnya. Beli es di Sukajadi, ke Pagaralam makan bubur. Andaikan NS jadi, insya Allah masyarakat Pagaralam makmur. Lebaran makan ketupat, sudah lebaran coblos nomor 4. Kami lahir, besar, tinggal di sini dan paham apa yang diinginkan oleh masyarakat Pagaralam. Mantapkan hati, dukung Nofirja Suaridi, NS Mantap, Pagaralam Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Kami, paslon nomor 5, siap mengemban amanah 5 tahun ke depan. Pagaralam berkah, berani, etika, religi, kerjasama amanah, dan berhasil nantinya. Mari masyarakat Pagaralam kita juangkan 5 rukun Islam ada 5, kewajiban sehari semalam sholat 5 waktu, Pagaralam 5 kecamatan yang saat ini menggantungkan harapan. Nomor 5, insya Allah siap mengemban amanah 5 tahun ke depan. Adik sana undangkan, mumpung kita ispat, pala kita sama mukakan, luruskan niat, bulatkan tekad. Nomor 5 yang kita angkat. Terima kasih. Kayu tanam selasih.
Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Paslon. Bahwa Allah itu tidak akan pernah mengubah nasib seseorang kecuali kita itulah. Caranya lo mana? Kita berpikir, berjuang, terakhir berdoa. Nah, kata kami berjanji Tuhan, kalau kamu boleh memimpin di lo, yakinkan umatmu pasti naik derajat. Kalau boleh di lo, kau berarti di lo tuh. Erti lo ini jadi wali kota, nasib rakyat Pagaran ini berubah lebih elok, baik pemikiran maupun kehidupan. Makanya kamu milih ke nak milih sepinam kita terserah. Cuma kamu pikirkan, masuk akal ini tuh sampai ke program ini. Jangan milih karena dek-beradik, dek kayak wakil dek-beradik, mampu di Pagaran. Nah, kau pun disampaikan ini, masuk akal apa ini? Macam dipertanggungjawabkan, itu yang kamu pilih. Belum tentu kami. Tapi kalau kamu tidak begitu, PD Hermanto Musabako Jojo nomor 1. Terima kasih. Mohon maaf dengan 108 mungkin ngomong nggak jelas. Inilah mungkin karakter jemput semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang harus jemput semua, pimpin. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pagaralam yang telah membantu menyukseskan program-program Secerah Alam Jilid 1. Penting kesempurnaan pembangunan harus berkelanjutan. Marilah bersama-sama kita sukseskan Pilkada Pagaralam 2018-2023. Jadilah pemilih yang cerdas. Kita hanya manusia biasa. Kita hanya berserah dan kita juga ikhtiar. Namun Allah SWT yang menentukan. Untuk itu kami mohon doa dari seluruh masyarakat Pagaralam untuk melanjutkan Pagaralam Secerah Alam Jilid 2. Coblos nomor 3. Cukup, mau ditambah lagi. Anggapan atau persepsi orang bahwa pagar alam itu rawan akan tingkat kriminalitas dan segala macam terkait pilkada ternyata tidak terbukti. Karena semua paslon sudah bisa melakukan debat publik dengan cerdas dan santun. Maka silakan datang beramai-ramai ke TPS pada tanggal 27 Juni 2018. Dan akan saya akhiri acara ini dengan sebuah pantun. Usai sudah acara debat, acaranya seru tak bikin penat. Gelaran pilkada sudah semakin dekat. Pilihlah pimpinan yang tak bersekap dengan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Berikan aplaus sekali lagi untuk Mbak Weni Ramiasuti yang sudah menjadi moderator pada kegiatan debat publik Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagaralam 2018. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya sebagai wujud terima kasih akan dilakukan penyerahan piagam kepada masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kami undang kepada Ketua KPU Kota Pagaralam bisa menyerahkan secara langsung Bapak Yanti. Kemudian anak-anak juga akan dilakukan pasangan nomor 2 Bapak Alpian Yasmini SK dan juga Bapak Muhammad Sulati SK. Kami kembali. Kak, lihat sini juga kak. Cemburu kami kak. Oke, lihat sini yuk. Oke. Lihat sini kak, lihat sini kak, lihat sini kak. Lihat sini juga kak. Nah, oke. 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 Pembukaan penerangan juga akan dilakukan. Paslon nomor 3 Dr. Haja Ida Pidadura Siniagas dan juga Insinyur Armansyah MM. Boleh sini bu. Sip, sudah. Mantap bu. Lanjutkan. Ibu lihat sini juga bu. Oke. Oke, sip. Ikut nih pak. Selanjutnya pembuatan tanda tangan juga akan dilakukan paslon nomor 4 November Jazuli SD dan juga Sumadi SMK
Sini Pak. Balik sini Pak. Pegang sini Pak Dendi. Balik sini Pak, sini dulu. Nah. Oke, lanjut. Ya. Ah, iya Pak, iya Pak. Pak Dendi. Sini Pak. Pak Dendi kan. Pak Dendi agak sini Pak. Hadap sini. Nah, oke. Oleh kanan tuh. Tahan Pak. Ada Pak. Oke. Hadap. Dengan Dr. Andes Lapa Fakri Kenden. Halo Dek, lihat sini Kak. Pak, izin sini Kak. Halo Dek. Sini Pak. Lihat sini Pak. Oke. Pak Fahri lihat sini Pak. Iya. Oke, silakan Pak. Tangan Pak. Silakan Pak. Terus Kak. Akor Pak. Oke, berikutnya. Baik, kemudian selanjutnya berita akan juga akan dilakukan oleh paslon nomor 26 Insinyur Gunawan Henry. Lihat sini Pak. Lihat sini Pak. Kak, sini Kak. Sampai Kak. Pak. Lihat sini Pak. Oke. Berikutnya Pak Febri. Lihat sini Pak. Kanan Pak.